Investidata Globalindo, Yanuar Rizky. Pak Yanuar, selamat pagi, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak. Pak, apa yang dibaca market setelah Presiden Prabowo ini bertemu sejumlah konglomerat? Ya, pertama kalau kita bicara market secara keseluruhan gitu ya, memang Maret ini hampir semua market itu mengalami koreksi gitu ya, karena memang biasa terjadi seperti ini. Nah, tekanan memang besar di pasar Asia gitu, karena terkait dengan Jepang, Bank Sentral Jepang memberikan sinyal bahwa dia juga akan melakukan normalisasi neraca moneter, gitu. Jadi artinya kebijakan moneter kontraksi yang sama dengan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, The Fed. Jadi dari 4 major central bank sebetulnya di Februari itu memberikan sinyal policy kontraksi, hanya satu yang sifatnya ekspansi, yaitu Bank Sentral China, Public Bank of China. Itu kenapa di MSCI yang menjadi sentimen pertama kali turun di akhir Februari, dia memberikan grade-nya pemulihan ke Cina. Karena di Cina, walaupun dia kebijakan ekspansi, tapi dikhususkan untuk uang beredar di Cina. Jadi tidak keluar gitu. Karena Cina sedang berusaha untuk mencegah krisis propertinya tidak menjadi crash seperti di Amerika Serikat tahun 2008. Nah, jadi dalam posisi seperti itu, sebetulnya posisinya uang beredar di pasar keuangan itu menurun, bahkan cenderung berkurang. Itu mengakibatkan pasar di Asia koreksi banyak. Nah, masalahnya koreksi terdalam memang terjadi di bursa kita, termasuk juga rupiah kita. Nah, itu yang kemudian orang kaitkan dengan sentimen tentang Danantara. Jadi saya ingin mengatakan gini, bahwa tanpa isu Danantara pun market akan melemah. Nah, masalahnya artinya dan antara yang diharapkan memberi sentimen positif yang membalance sentimen market yang sedang negatif secara keseluruhan itu tidak cukup berhasil, bahkan membuat indeks menurun lebih tajam. Jadi itu sih, dan karena memang kalau dilihat dari outlooknya dari banyak lembaga-lembaga riset dan rating, yang dilihat kan sebetulnya fiskal cliff yang terjadi di APBN kita, gitu ya. Kemudian daya beli kita yang menurun, sehingga semua memforecast bahwa kita punya masalah dari sisi dari sisi uang beredar yang terkait dengan konsumsi rumah tangga dan juga belanja pemerintah gitu. Itu sih yang sebetulnya sentimen utamanya. Iya Nah, dari terkait dan antara sendiri. Ya gimana? Ya dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat ini menarik untuk kita bincangkan begitu bagaimana kemudian impact-nya ke iklim investasi. Tapi sebelum ke sana kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Yanuar, tetaplah di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis dan kami masih membahas soal dampak dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat bersama dengan analis belanja Investidata Globalindo Bapak Yanuar Rizky. Pak Yanuar, tadi sempat terpotong, kita lanjutkan. Anda sempat menyebutkan juga bahwa IHSG ini ada hitung-hitungannya, tidak serta-merta ini faktornya karena pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat. Tapi yang ingin saya dalami ini bagaimana kemudian pengaruhnya ke dunia bisnis dan juga persepsi investor atas pertemuan tersebut. Pertama gini ya, Danantara di persepsi pasar secara keseluruhan memang tidak cukup baik ya. Artinya terutama terkait dengan tata kelola dari Danantara tidak sesuai dengan ekspektasi market gitu ya. Kemudian juga banyak salah komunikasi yang juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi blunder itu juga yang memberikan market tidak cukup confidence melihat Danantara ke depan. Nah, kalau dalam posisi market tengah, dalam posisi short gitu. Jadi artinya kan gini, yang harus dipahami saat ini sebetulnya walaupun market di hari Jumat itu naik, sebetulnya market mengalami volatilitas yang dalam jangka pendek. Jadi kalau saham itu volatilitasnya itu dalam jangka yang sifatnya long, itu dia sebetulnya akan koreksi negatif, kemudian dia akan koreksi positif, dan selanjutnya akan upping trend gitu ya. Nah, kalau kita lihat volatilitas tahunan kita di akhir pekan kemarin, itu naik yieldnya ke 34% dari sisi IHSG. Artinya dari sisi itu bahwa pengelola dana portofolio besar, terutama hedge fund, terutama asing, itu memang melihat bahwa posisi portofolio di pasar keuangan kita adalah posisi yang lebih ke arah mencari gain yang lebih tinggi. Jadi kalau dilihat faktor spekulasinya yang besar.
Nah, dalam faktor spekulasi yang besar ini, isu Danantara yang tidak cukup clear di pasar, itu bisa menambah tekanan terhadap pasar yang besar. Nah, pertemuan ini termasuk juga yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan mengundang beberapa pengusaha yang diundang ini, maksudnya membalance posisi short yang dilakukan oleh asing, di mana akumulatif buy-nya dilakukan oleh buyback gitu. Itu mencoba melakukan sebuah balancing agar penurunannya tidak terlalu jauh, karena agar impact-nya terhadap rupiah tidak terlalu dalam. Jadi sebetulnya kalau lihat dari kacamata kepentingan pemerintah secara makro, pemerintah tidak menghendaki volatilitas IHSG ataupun saham yang terlalu dalam ini mengakibatkan penurunan equilibrium baru rupiah yang sudah lemah tambah dalam pelemahannya. Jadi itu sebetulnya upaya yang dilakukan pemerintah, upaya yang dilakukan oleh otoritas bursa. Mereka melakukan buyback agar square-nya itu bisa ada posisi yang tidak terlalu dalam. Itu ya. Jadi kalau tapi terkait dengan isu dan antaranya sendiri sih belum terlalu clear ya. Karena terutama begini ya, kalau kita mau kaitkan juga dengan di market itu kan banyak ya. Jadi saya kan pakai teori tentang uang dulu lah ya. Teori uang itu menurut Keynes kan ada tiga. Satu buat transaksi, dua buat berjaga-jaga, tiga buat spekulasi. Nah, kalau dalam posisi kepercayaan yang tinggi, investment, tentu yang fungsi pertama yaitu transaksi. Nah, kemudian kalau orang sudah transaksi, beli saham, beli surat utang negara, beli obligasi korporasi, dia menganggap bahwa itu bisa menjadi instrumen untuk menjaga kekayaannya ataupun seperti tabungan, maka dia dalam posisi berjaga-jaga. Jadi tidak akan volatilitas tidak akan meningkat. Nah, yang repot itu kan kalau dia memposisikannya dalam posisi spekulasi. Nah, jadi kalau dilihat dari kacamata itu ada berbagai macam tipe investor. Ada investor yang dalam posisi long, jadi artinya mengambil transaksi kemudian berjaga-jaga. Ada investor yang memang berposisi trading gitu. Nah, sekarang mana yang lebih besar? Nah, persoalan utamanya market itu kan selalu dikaitkan sama dua hal. Siapa yang pegang uang beredar dan juga saham beredar yang paling besar, ya kata orang di market bandar deh. Dan siapa yang pegang isu, dialah yang akan mengendalikan permainan. Nah, dan antara sejauh ini menjadi isu. Apakah isu yang ke arah long term, dalam posisi long, apa isu yang sifatnya juga akan mengarah ke arah spekulasi. Nah, kalau di capital market, orang akan melihatnya seberapa jauh dan antara ini bisa mengelola tentang good governance ataupun tata kelola. Good governance kan akan dilihat juga dari persoalan apakah institusi dan antara menjaga yang namanya transaksi konflik kepentingan. Nah, transaksi konflik kepentingan dilihatnya dari mana? Jadi market juga bisa melihat bahwa pengusaha-pengusaha yang diundang, kemudian ada Ray Dalio dari hedge fund yang diundang, market bisa melihat bahwa pengusaha yang diundang itu adalah orang-orang yang memiliki informasi orang dalam terkait dengan transaksi pemerintah. Jadi market bisa melihat ada posisi tidak simetrik di market. Itu juga bisa menimbulkan tidak trust juga di market. Jadi orang akan melihat apakah ini dan antara menjadi semacam persekongkolan dalam tanda petik persekongkolan baru antara pemerintah dengan pengusaha-pengusaha yang diundang maupun hedge fund dalam ini Ray Dalio. Ya mungkin Ray Dalio bisa mengatakan bahwa dia tidak datang untuk uang, tapi gimana pun market bisa melihat bahwa Ray Dalio walaupun sekarang belum diumumkan apa posisinya di Danantara, tapi Ray Dalio bisa dipandang oleh market bahwa dia orang yang memiliki informasi orang dalam, termasuk juga influence ke dalam. Dan juga mungkin market akan mencari tahu, karena Ray Dalio kan pengelola hedge fund. Kalau pengelola hedge fund kan mengelola duit-duit orang kaya. Gitu. Market juga bisa curiga bahwa Ray Dalio mengelola uang-uang yang diundang itu. Gitu. Jadi kacamata itu juga dilihat. Kemudian juga dalam perspektif pemberantasan korupsi kita, ada beberapa kasus terkait dengan yang diundang. Misalnya terkait PANI, PIK 2 gitu. Pada akhirnya kemarin kan datang juga gitu ya. Kemudian terkait isu yang ramai di media sosial terkait dengan Pertamina. Kemarin kan datang juga gitu ya. Kemudian ada juga sebelum itu Barreskrim mengatakan bahwa dia akan melakukan pemantauan terhadap harga saham. Nah, semua ini kan dilihat market seolah-olah orang-orang ini ditekan dulu, kemudian akhirnya ada semacam transaksi yang tertutup dengan pemerintah untuk membeli obligasi Danantara misalnya. Karena yang harus dipahami oleh market, yang harus dipahami oleh pemerintah saat ini, market melihat Indonesia memulai yang namanya sovereign wealth fund
unfund, nggak ada duitnya gitu. Di mana-mana di negara lain, orang memulai sovereign wealth fund biasanya ketika mereka mendapatkan surplus harga minyak, ketika misalnya Temasek badan usahanya mendapatkan laba yang besar. Nah kita ini kan kalau dilihat laba BUMN kita dari Pertamina dan PLN itu terkait subsidi. Yang labanya ada uangnya hanya perbankan, makanya terjadi kekhawatiran ada perbankan. Yang paling yang organik itu kan hanya perbankan dan sebagainya. Jadi market melihat ya memang ada ketidakpastian fundingnya dari mana gitu. Oke, tapi kalau kita kembali bahas soal saham, nyatanya bursa hijau meski dana asing ini hengkang. Ini artinya market gembira atau investor retail ini justru harus waspada karena gembiranya semu? Ya, ini terkait dengan intervensi menurut saya. Jadi artinya karena ada buyback, ada segala macam. Nah, pertarungannya kan seberapa kuat juga yang lokal ini melawan yang hedge fund yang besar gitu. Ini kan soal sentimen gitu. Jadi kalau untuk investor retail menurut saya begini ya. Kita harus menyadari bahwa kita dalam bulan Maret ini akan menghadapi volatility yang besar. Jadi kalau Anda bukan DNA-nya bukan trader, lebih baik Anda hold dulu ataupun ya keluar dulu deh gitu. Tapi kalau DNA Anda trader, seperti saya bilang tadi gitu, volatilitas annualnya itu udah 34%. Jadi kalau Anda juga mainnya jago gitu ya, bisa punya posisi yang tepat ya Anda bisa 10%-nya aja bisa untung dalam bulan ini 3,4% kan. Jadi artinya kan optimumnya di 34 kalau Anda misalnya 10% aja bisa 3,4%. Tapi syaratnya ya Anda harus siap dengan high risk high return gitu. Nah jadi kalau DNA-nya bukan trader ya sebaiknya keluar dulu karena memang persoalannya tidak mudah. Bahkan menurut saya kita juga akan menghadapi ketidakpastian ini secara makro globalnya sampai Juli gitu. Di samping soal tarif Trump, yang orang tidak pernah bahas adalah sinyal bahwa Jepang kemungkinan di bulan Juli akan melakukan normalisasi secara lebih masif gitu. Karena pengaruh Jepang juga besar terhadap pasar surat utang negara kita gitu. Baik Pak, artinya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat 2 hari berturut-turut di Istana juga ini ada impactnya begitu ya. Dan tentunya market itu sebetulnya perlu diyakinkan dengan bukti yang konkret dan tentunya pertemuan ini dan upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto tentunya untuk melancarkan program-program strategis dan proyek-proyek strategis untuk memajukan tentunya kepentingan negara kita. Terima kasih insight-nya. Pak Yanuar Rizky, analis belanja investasi data Global Indo telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.